PBB sekarang lebih fokus menghasilkan uang daripada sebagai badan keamanan dunia. PBB yang terlilit hutang hari ini harus bergantung pada sosialita China untuk menyelamatkan diri. Mengapa bisa demikian? Lembaga PBB ini sedang didera krisis keuangan yang bikin mereka selalu pusing kepala. PBB dikabarkan mengalami defisit dan memerlukan anggaran hingga 3,59 miliar dolar di akhir Oktober tahun ini. Ancaman kebangkrutan PBB ini terjadi karena sejumlah negara anggotanya tidak membayar yuan tepat pada waktunya. Setelah dilansir dari PBB, negara-negara yang sering menunggak yuan adalah AS, Brasil, Argentina, Meksiko, Iran, Venezuela, Korea Utara, Korea Selatan, Kongo, Israel, dan Arab Saudi. Setiap anggota PBB diharuskan memberikan kontribusi terhadap anggaran organisasi tersebut. AS merupakan donor terbesarnya. Sebagai akibatnya, sering beredar perkataan dari kalangan netizen global bahwa PBB telah menjadi boneka AS dan selalu tunduk pada AS. Sehingga sangat diharapkan China dan Rusia meninggalkan PBB dan membangun organisasi dunia yang baru dan netral. Seperti diketahui, sistem PBB didanai oleh berbagai mitra seperti pemerintah, mitra multilateral, dan pendanaan non-negara lainnya. Akan tetapi, pemerintah merupakan sumber utama pendanaan untuk sistem PBB. Misalnya, pada tahun 2022, 72,4% pendanaan berasal langsung dari pemerintah negara anggota di dunia. Tahukah Anda, untuk menutupi anggarannya membayar gaji ketua dan karyawan PBB, PBB telah membuka bisnis baru yang cukup mengejutkan. Ekonomi check-in sosialita asal China. Artinya, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, membuka lebar pintu PBB untuk banyak selebriti internet mengunjungi gedung PBB. Mereka datang untuk apa? Jawabannya, menghabiskan uang untuk foto-foto selfie, menciptakan citra elit di PBB. Beberapa influencer bahkan berhasil meraup jutaan pengikut dalam sebulan. Dengan tarif iklan yang melambung tinggi hingga puluhan ribu dolar. Banyak netizen bertanya bagaimana influencer China bisa berfoto di PBB. Kenapa PBB bisa begitu kekurangan duit dan harus menerima berbagai pekerjaan sambilan? Berapa kontribusi yang dibayar China setiap tahun dan kemana uang itu dihabiskan? Hari ini, Ricky ingin mengajak kalian berdiskusi mengapa PBB yang terlihat sakral kini sampai menjadi latar belakang bagi selebriti internet China. Dulu, kita sering mendengar perkataan seperti, jika seseorang berada di AS dan baru turun dari pesawat, itu sudah dianggap sebagai simbol kesuksesan. Namun kini, influencer China telah melangkah lebih jauh. Mereka bahkan sudah berada di PBB. Baru saja selesai menghadiri pertemuan internasional. Citra yang mereka bangun umumnya seperti ini. Anak muda kelahiran tahun 2000-an, berusia awal 20-an atau sering disebut generasi Z. Bukan hanya jenius dari universitas terkemuka Ivy League, tetapi juga keturunan konglomerat kaya. Mereka dengan mudahnya bisa masuk ke markas PBB dan sering berbicara dengan penuh keyakinan di depan delegasi PBB yang duduk terkesima. Tanpa sengaja, mereka bahkan bisa mendapatkan penghargaan pemimpin muda dari PBB dan sebagainya. Namun, ada yang janggal. Media mengungkap bahwa banyak influencer yang foto di PBB dengan citra elit. Foto-foto yang diambil di ruang kantor PBB dan cara mereka menulis caption sangat mirip satu sama lain. Seperti mengikuti jalur yang sama, semacam wisata check-ins. Media segera menemukan bahwa identitas elit PBB ini bisa didapatkan dengan hanya membayar 20 dolar. Mungkin kalian berpikir, PBB pasti sangat sibuk menangani banyak masalah rumit dunia. Gedung utama selalu ramai dipadati dengan berbagai pertemuan internasional. Kenyataannya sebenarnya tidak begitu. PBB justru seringkali kekurangan pertemuan untuk diadakan. Banyak ruang pertemuan kosong dan tidak terpakai.
Jadi PBB memutuskan untuk mencari penghasilan tambahan dengan menyewakan ruang tersebut. Turis dari seluruh dunia bisa membeli tiket seharga $20 untuk ikut tur dan foto-foto di ruang rapat PBB. Tur tersebut berlangsung sekitar 1 jam dan dilengkapi dengan pemandu dari PBB. Coba lihat foto bertuliskan selebriti elit mengunjungi PBB, disambut langsung oleh pejabat penting. Ya, foto itu bisa didapatkan dengan sangat mudah di sini dengan hanya membayar $20. Bahkan pengunjung bisa berfoto di ruang utama sidang umum PBB. Bila Anda melihat banyak dari mereka yang foto dengan latar belakang ruang sidang PBB, itulah asal muasal foto mereka. Meskipun harga tiket terkesan murah, namun setiap harinya, para pengunjung dari berbagai negara datang berbondong-bondong. Sekarang, untuk bisa memesan tiket, pengunjung harus menunggu lebih dari 1 bulan. Mungkin baru bisa mendapat giliran pada bulan Februari 2025. Ini adalah cara mudah bagi PBB untuk mendapatkan uang jajan dengan biaya minimal. Namun, jika Anda bersedia membayar lebih, PBB bahkan menawarkan paket premium seharga $2.500 per orang. Dengan harga tersebut, Anda bisa menyewa sebuah ruang pertemuan kecil di PBB, mengadakan simulasi pertemuan PBB dengan suasana resmi. Mereka bahkan bisa menyewakan orang-orang alias pegawainya untuk menjadi pengisi acara dan memberikan pidato di ruang sidang. PBB akan menyediakan semua kebutuhan tersebut, dan Anda hanya perlu hadir untuk membangun citra sebagai pemimpin dunia. Tetapi, banyak netizen sampai bertanya, kenapa PBB yang terkesan mulia ini sampai menerima semua tawaran semacam ini? Jawabannya sangat jelas. PBB sangat kekurangan dana, dan ini sudah berlangsung sejak lama. Sebagai contohnya, pada Mei 2019, Sekjen PBB Antonio Guterres mengungkapkan kesulitan keuangan PBB sambil mengatakan, jika negara-negara anggota tidak membayar yuran tepat waktu, PBB akan bangkrut karena tidak bisa membayar gajinya sendiri dan pegawainya. PBB memang tidak seperti Apple atau Huawei yang bisa cuan banyak uang melalui produk. Mereka sepenuhnya bergantung pada kontribusi dari negara-negara anggotanya untuk beroperasi. Anggaran reguler PBB berasal dari setiap negara yang membayar berdasarkan persentase dari produk domestik bruto atau PDB mereka terhadap total PDB dunia. Negara maju seperti negara-negara barat harus lebih banyak membayar, sementara negara miskin hanya membayar lebih sedikit. Namun, meskipun kontribusi China terus meningkat dengan pertumbuhan GDP sebesar $17,8 triliun di tahun 2023, harus membayar yuran hampir 16% total GDP, sekitar $440 juta, dan selalu membayar yuran tepat waktu. Sampai Sekjen PBB khusus berterima kasih kepada China atas kontribusinya. Namun sayangnya, PBB tetap kekurangan dana. AS sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia seringkali berhutang atau menunggak pembayaran kontribusinya, bahkan sampai saat Biden menjabat hari ini. Perlu diketahui, sampai November 2024, AS memiliki utang hampir $1 miliar. Alasan kenapa AS selalu menunda pembayaran yuran kepada PBB dikarenakan ada 2 alasan utama. Pertama, AS mengetahui bahwa PBB tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari lembaganya sendiri, sehingga AS secara terselubung sengaja membatasi operasional PBB. Artinya, selama PBB selalu patuh mendengarkan perintah AS, maka masalah yuran keanggotaan akan mudah dibayar. Sebaliknya, jika tidak turut perintah atau tidak tunduk dengan keinginan AS, maka PBB akan harus selalu mengemis dan menunda pembayaran gaji pegawainya. Alasan kedua, AS merasa bahwa badan-badan PBB terlalu membengkak dan tidak bersedia mengeluarkan uang untuk menghidupi sekelompok bajingan.
Banyak netizen dunia masih berpikir bahwa anggaran PBB harus dibelanjakan untuk bantuan Afrika, bantuan kemanusiaan, dan sejenisnya. Padahal kenyataannya, dalam anggaran rutin, 60% dananya digunakan untuk menjaga operasional organisasi, alias membayar upah tinggi kepada para karyawan setiap hari. Dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan Afrika atau proyek global. Misalnya, gaji pegawai di PBB sangatlah tinggi. Pada tahun 2013, gaji pegawai P2 yang hanya memiliki pengalaman kerja 2 tahun dan merupakan level karyawan paling bawah di PBB bisa mencapai hampir $80.000 per tahun. Naik satu level sampai P3 akan lompat langsung ke gaji sebesar $130.000. Saat itu, ambang batas kelas menengah di New York hanya $70.000 per tahun. Dengan kata lain, bahkan pekerja tingkat terendah di PBB pun sudah menjadi warga Amerika dengan pendapatan kelas menengah. PBB memiliki 6 lembaga besar, ratusan cabang, dan lebih dari 50.000 karyawan. Organisasi yang membengkak ini telah membuat anggaran PBB menjadi berantakan. Donald Trump pernah mengkritik hal ini saat pertama kali menjabat pada tahun 2017. Sambil mengatakan dari tahun 2000 hingga 2017, anggaran PBB meningkat lebih dari 2 kali lipat dan jumlah stafnya meningkat lebih dari 2 kali lipat juga. Negeri perekonomian terbesar dan kedua dunia, yaitu US-China, harus membayar lebih banyak uang setiap tahunnya. Namun, prestasi apa yang telah dilakukan PBB? Seperti Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, Organisasi Kesehatan Dunia, dan lain-lain, mereka semua dianggap Trump sebagai organisasi sampah yang tidak melakukan apapun. PBB yang kelebihan staf memainkan peran yang semakin kecil. Perang lokal antara Rusia dan Ukraina ataupun Palestina dan Israel telah sama sekali mengabaikan keberadaan PBB. Saat ini, PBB bisa dikatakan hanya sekedar nama saja. PBB telah menjadi tempat pemungutan suara simbolis bagi berbagai negara, dan bahkan latar bagi belakang para selebriti internet dunia untuk berfoto-foto.